Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga saya. Untuk video ketiga ini saya mengambil judul yaitu dampak virus corona terhadap Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa sejak ada corona ini Indonesia yaitu mengalami resesi yang begitu dalam. Berikut ini beberapa sektor yang sangat terdampak atas terjadi virus corona ini, yang mana pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis, kemudian berimbas pada perekonomian terhadap Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020 Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 minus yaitu 5,32%. Sebelum pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama tahun 2019 lalu. Akibatnya bahwa pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020 akibat pandemi COVID-19 ini tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang. Pekerja yang terkena terdampak ini rinciannya 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan yang dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak dari sektor informal adalah sebesar 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Nah, melemahnya ekonomi di beberapa sektor yang terdampak yaitu sektor pariwisata, sektor transportasi, industri, dan perdagangan. Di sektor pariwisata sendiri, menurut Badan Statistik, tercatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Nah, kunjungan wisatawan pada tahun Januari 2020 mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini telah merosot sebanyak 7,62% bila dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 1,37 juta. Luasnya penyebaran COVID-19 yang terjadi pada pekan terakhir, yaitu 2020 Januari. Hal ini terlihat dari data turis mancanegara yang datang melalui pintu masuk udara. Penurunan terjadi melalui bandara pada Januari 2020 sebesar 5,01% jika dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2019. Nah, selanjutnya di sektor perdagangan sendiri, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Cina, yang mana adanya virus COVID-19 ini muncul yang membuat pertumbuhan ekonomi Cina menurun, maka otomatis pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan menurun. Hal ini dibuktikan dengan ekonomi Cina yang mengalami perlambatan sebesar 1 sampai dengan 2% berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan impor
impor dari Cina dan banyaknya perusahaan pabrik yang tutup, membuat perekonomian Cina terganggu. Mengingat Cina adalah salah satu negara di dunia yang perekonomiannya, maka itu terdampak ada beberapa perekonomian lain yang salah satunya adalah Indonesia yang menjadi mitra dagangnya. Selanjutnya itu di sektor transportasi sendiri, perekonomian perhubungan. Menurut Kemenhub, Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Dalam aturan tersebut telah diatur tentang pengendalian transportasi untuk wilayah Indonesia. Pengendalian jumlah transportasi beroperasi pada wilayah yang ditetapkan, sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB pada masyarakat. Pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik masyarakat di tahun 2020 sampai dengan 2021 kemarin juga aturan ini juga masih diterapkan, yang mana kendaraan umum pribadi itu harus ada pembatasan secara besar-besaran. Nah, di sektor industri sendiri, menurut riset Moody Industry, yang paling terkena dampaknya yaitu jadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu terkena dampak yang cukup tinggi yaitu industri seperti garment, otomotif, supplier otomotif, consumer, pariwisata, maskapai penerbangan hingga pengiriman. Nah, yang kedua yaitu yang terdampak yaitu seperti industri minuman, kimia, manufaktur, media, logam dan tambang, minyak, gas, properti, agrikultur, hingga perusahaan teknologi hardware. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang terdampak yaitu seperti industri konstruksi, pertahanan, peralatan, transportasi, farmasi, pengemasan, riset, makanan, hingga telekomunikasi. Nah, itulah 4 sektor yang sangat terdampak semenjak adanya COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.